menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Putusan 90 itu justru MK menegaskan bahwa berkaitan dengan usia itu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa ini, rubahlah undang-undang untuk negara, rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anaknya. Saya sendiri menyadari bahwa sebagai ketua MK saat ini, bahwa distrust itu terhadap MK itu sedang melanda ya. Sejak ada putusan yang dipersoalkan oleh publik itu sampai putusan-putusan sesudahnya itu sudah kami mencoba untuk menjawab dan kemudian memberikan pandangan-pandangan kepada publik supaya trust itu kembali bisa pulih ya. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Enggak masalah itu, tapi bahwa kemudian kita melihat ada proses yang tidak fair di sini, tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga, jangan. Dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kita tunggu nanti, jadi ke depan seperti apa, kita tunggu aja. Yang jelas Pak Prabowo sudah merangkul semua. Ini Republik Indonesia, bukan Teletubbies. Berpelukan gitu loh. Aduh, sudahlah. Buktikan saja sama kita bahwa kalian mampu menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Itu aja kok. Tapi kita juga tetap harus diberikan dan dihormati untuk memperjuangkan keadilan yang kita anggap dirampas dari Republik ini. Kita melihat ada kecurangan sistematis. Prabowo yang ngelakuin, bukanlah. Emang dia cuma Menhan. Ada kekuatan besar yang lebih dari Menhan yang bisa melakukan itu. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Sampai sekarang pun saya merasa saya disiapkan benar-benar. Dia cuma mampu menggerakkan kementeriannya saja, di luar itu tidak bisa. Terus apa problemnya? Gak ada. Yang kita mau apa? Pelaku kecurangannya. Di balik itu semua siapa? Itu harus dibongkar. Prabowo tidak. Dia cuma bisa mengatur kementeriannya saja. Di luar kementeriannya bisa dia atur, nggak bisa. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Katanya Bapak bukan bagian dari PDIP lagi Pak. Bagaimana? PDIP lagi Pak. Katakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Terima kasih. Memang dia harus berterima kasih karena sudah mendapatkan sangat banyak dari PD Perjuangan. Wali kota, gubernur DKI, presiden 2 kali, anaknya mau maju wali kota, ayo, menantunya, ayo, semuanya ayo, lalu kemudian sikapnya seperti ini dan dia bilang terima kasih, ya gitu bilang kembali. Oke, teman-teman, saya cerita sedikit tentang bagaimana kita berjuang untuk kemenangan Joko Widodo di periode pertama maupun juga periode kedua. Saya salah satu orang yang memberitakan di media sosial, terlebih di YouTube ini, menggunakan YouTube untuk mengkampanyekan revolusi akhlak yang digaungkan oleh Joko Widodo dan tim kemenangannya pada saat itu. Melihat situasi negara pada saat itu yang luar biasa, ya, kriminalis, tentang keadilan, hukum, semua dilanggar, kemudian ada intoleransi yang luar biasa. Dan di periode pertama, kemudian di awal-awal periode kedua, kita bangga lah ya memilih Joko Widodo dengan berbagai hal yang pernah dikerjakan ke bangsa ini, yaitu menghapus izin terhadap lembaga-lembaga yang intoleran, yang tidak sepaham dengan Pancasila, ya. Kita bangga dengan hal itu. Jokowi melakukan apa yang menjadi harapan masyarakat.
Kemudian pembangunan terhadap infrastruktur juga dikerjakan, pemindahan ibu kota negara ke IKN juga merupakan harapan dari Soekarno pada saat itu dan direalisasikan di zamannya Jokowi. Ada begitu banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Jokowi dan kita tidak menyesal. Beliau kita perjuangkan, kita pilih, dan pada saat itu saya termasuk orang yang mengkampanyekan beliau secara gratis, tidak dibayar ya. Kita gratis hanya untuk mendapatkan pemimpin dari rakyat dan untuk rakyat ya. Dan kita bersyukur juga ada PDI Perjuangan yang mengusulkan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia di periode pertama maupun juga periode kedua. Harapan PDI Perjuangan sama, yaitu untuk membawa revolusi mental, karena bangsa kita itu banyak sekali masalah ya, banyak sekali, dan kita butuh orang yang bisa membawa harapan itu, membawa perubahan. Dan sudah diwujudkan tentunya oleh Presiden Jokowi di periode pertama dan periode kedua. Banyak hal yang kita lihat, kita rasakan dampak dari kepemimpinan beliau selama periode pertama dan di awal periode kedua. Namun di 2024 terjadi sebuah gejolak yang besar di mana Jokowi bersemberangan dengan PDI Perjuangan dan memberikan restu dukungan kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka, yang sebenarnya belum waktunya untuk menjadi wakil presiden, menjadi pimpinan nasional ya, dan jabatannya wakil wakil presiden, dengan satu proses yang menurut saya ini yang kita tolak, proses lulusnya Gibran, bukan Gibrannya, bukan umur Gibrannya, tapi proses yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi itu yang kita tidak suka ya. Sampai Anwar Usman juga mendapatkan hukuman terhadap proses yang terjadi di sana ya, pelanggaran etik. Kemudian di KPU juga demikian, ada proses yang tidak baik sehingga ketua KPU juga mendapatkan pelanggaran terhadap kode etik. Joko Widodo memberikan sebuah legitimasi bahwa kita bisa melanggar etika, padahal kan beliau ini adalah presiden yang kita harapkan bisa mewujudkan revolusi mental ya, bukan hanya di awal kepemimpinannya, tetapi harusnya itu di sepanjang periode kepemimpinan, periode pertama maupun periode kedua ya.